Oke, sampurasun para penonton Kalisari Boy. Sampurasun para penonton Kalisari Boy. Kebetulan sesi pertama di session 2 juga. Dan di sini ada Bodat. Kebetulan lagi ke rumah gua karena ada ngurusin sesuatu. Lu ngapain sih tujuannya ke rumah gua? Buat Lagi teman-teman. social distancing nih by the way. Jadi kita harus ada disclaimer dulu di pertama-tama. Iya. Jadi harusnya kan kita rekamanan ya. Betul. Iya, dari awal Maret sampai harus ini udah kelar rekaman nih. Betul. Jadi album ketiga harusnya udah jadi, coy. Iya, karena pandemi kayak gini kan kita nggak bisa ketemu satu sama lain ya. Jadi kita harus bisa ngerjain nih album sembari mobile juga lah. Betul. Nah, ini gue kesini ini dengan kondisi gue mandi di rumah gue. Ya. Nyampe semprotin semua. Jadi gua semprot disinfektan dulu. Ya, terus oke Nan, gue udah bawa baju ganti mandi ya. Oke, mandi. Jadi gue ke Rumatan buat nginsalin dia DAW karena kita harus mobile. Jadi kayak ngerjain materi-materi perlaguan segala macam harus dari rumah masing-masing gitu loh. Betul. Ya kita karena pandemi gini juga nggak memungkiri kayak ya masa album kita harus mandek dong. Jadi ya selama kita masih bisa jalanin ya udah deh. Dengan cara kayak gini ya udah. Oke, kita langsung mulai aja ya sesinya, Dat. Season pertama itu udah ada berapa episode sesi gitu loh. Kenapa lu baru mau sekarang dan akhirnya apa yang memutuskan lu untuk sesi, Dat? Lah kan lu yang ngajak goblok. Anjing, maksudnya kayak gue ngajak dari kapan? Dari tahun lalu? Iya, cuma lu tuh nanya Dat SSI. Terus itu tuh kondisinya kita baru nyampe kita keluar kota, nyampe di hotel ngajak SSI ya. Gue mending tidur lah. Oke. Jujur gue nggak tahu ya entah gue memanage waktu gue yang buruk atau gimana, tapi kayak aduh kalau misalnya emang ada waktu off kayak misalkan lagi nggak manggung di weekend ya gue mending di rumah sama keluarga gitu atau akhirnya gue bisa gereja gitu ya. Kalau misalkan weekdays ya kita masih ngantor, jadi ya mungkin agak exhausted juga ya. Ya sebenarnya kayak itu prioritas dia juga sih. I mean kayak gue kan nggak pernah mau maksain ya. Kalau misalnya nggak mau ya nggak mau gitu loh. Dan karena apa ya? Sebenarnya bisa kalau diselip-selipin gitu. Cuman kayak karena emang itu prioritas dia lagi. Jadi gue nggak bisa maksain gitu. Dan kenapa gue nggak nyelip-nyelipin ya, Nan? Ya itu kan prioritas lu, gue nggak tahu sebenarnya. Ya udahlah. Yang penting kita semua sekarang di sini. Dan kita ngurut timeline dari awal banget, dari permusikan segala macam dan sosok Bodat karena lu kan selalu nggak mau kalau misalnya disuruh kayak begini-gini. Lu kan selalu nggak mau nih, jarang mau sebenarnya untuk di interview kayak begini. Terusnya diajak ngobrol santai, dikontenin kayak gitu. Orang-orang pasti banyak yang nggak tahu kenapa namanya Bodat gitu loh. Bisa lu ceritain nggak? Kalau misalnya gue dipanggil nama asli gue ya, gue malah yang jadi aneh gitu. Awkward gitu kan? Iya. Lah manggil gue Rio ya gitu. Malah gue yang ceng-cengin. Awalnya tuh dari semester 2 di kampus lah pokoknya. Iya. Semester 1 tuh gue masih Rio tuh, Nan. Enggak, tapi lu semester 1 udah mulai orang-orang tuh kayak dat. Ya udah mulai, tapi baru kayak legitimate jadi Bodat tuh di semester 2. Oke, ada kampus. TM ya, trademarknya gitu. Nah, terus itu karena gue di kampus dulu ngatain orang Bodat semua. Padahal lu asli keturunan apa? Jawa kan? Iya, Jawa. Iya kan? Terus? Cuma ya karena enak ngomong aja kan, gue susah ngomong Ernie ya, gue blasteran kan. Iya, gue blasteran. Israel sama enggak, lu jangan percaya. Terus. Ya udah, akhirnya di semester 2 udah jadi mulai semua orang manggil gue Bodat karena gue ngata-ngatain semua orang itu Bodat juga. Jadi ya udah, jadi gue yang dipanggil Bodat gitu. Lu seneng gak sih sebenarnya dapat? Biasa aja, cuma kayak oh ya udah mungkin dengan nama panggilan gue Bodat orang jadi lebih memorable dibanding Rio gitu ya. Iyalah. Mungkin saat itu Rio tuh kayak nama yang general gitu. Ya kalau Bodat kan cuma ada satu Bodat waktu itu di Visip, jadi ya udah. Gitu. Jadi orang tahu Bodat yang mana, yang ini gondrong, perawakannya segala macam. Yang gondrong juga banyak kan. Banyak banget. Visip gitu, jadi ya udah. Dan gue pertama kali kenal Bodat itu ya tahun 2012, ya di mana sekarang 2020, 8 tahun yang lalu. Dia masih belum gondrong, rambutnya masih pengen gondrong tapi nanggung, tau gak sih lo? Iya, jadi masih polem-polem gitulah. Ya. Nah, since then berak kan. Dia tuh gak pernah ganti gaya rambut, coy. Jadi ya, gue kayak gimana anjing, mau hak. Ya enggak, maksudnya kayak 8 tahun gue kenal gitu loh. Rambut lu cuman belah tengah gondrong udah tok. Iya, maksudnya kayak lu emang gak bosen dan pengennya gitu mulu gitu? Enggak sih, jujur kenapa ya, gue kayak orang paling bodo amat dengan fashion dan perawakan gitu deh. Ya kan, kayak
baju gua itu aja. Iya. Soalnya jeans gua berapa sih yang Dikit. lu lihat dia kan paling cuma 3. Udah gitu satu paling yang endorse tuh. Iya. Iya. Habis itu udah itu doang. Jadi kayak gua bodo amat sih sama lu mau ngeliat gua kayak gimana segala macam, jadi ya udah. Oh enggak, pernah sekali di ombre waktu itu. Nah, itu doang. Iya. Itu Tapi juga itu nazar. Nah, itu nazarnya tuh ngapain sih, Det, waktu itu? Jadi itu tahun ketiga gua di BEM. Heeh. Ya, jadi awal gua ketemu semua office ini karena gua gabung BEM dulu tuh sama Baskara. Betul. Ya, di BEM itu gua divisi seni dan kebudayaan, gua sama Baskara. Kalau Adnan itu di Sosmas. sosial masyarakat. Iya. Ya kita sebem lah. Terus itu BEM tahun pertama, tapi cuma gua yang ngelanjutin sampai gua tuh BEM 3 tahun. Jadi kayak dari staff sampai El Patron gitu loh. Iya. Tadi gue disuruh ketua BEM, gue gak mau. Anjing jadi sibuk gue. Enggak, ntar Iya. waktu nongkrong gue berkurang gitu. Kontroversial sih. Kalau bisa lu. Jangan. Terus. Pasti gue banyak di hujatnya, Nan. Iyalah. Dat, mandi apa ketua BEM? Dat, pakai baju ini nih. Ada tim PR-nya by the way kalau bisa lu ketua BEM. Terus. Kira di tahun ketiga, oke, gue mau ikut BEM. Tapi gue di posisi ini nih, jadi yang membawahi antara Departemen Seni dan Kebudayaan dan Olahraga gitu. Terus kalau di UI itu ya, itu tuh ada semacam kompetisi untuk 3 bidang, olahraga, kesenian, sama keilmuan. Betul. Nah, sebelum itu semua berlangsung, gue bernazar nih kalau misalkan FISIP juara 3-3-nya, gue cat rambut warna oranye. Jadi ibaratnya kalau misalnya ngebayanginnya gini, ada Liga Premier, FA Cup, sama Champion. Ya, kalau treble winner, ya gue cat Bodat rambut. cat rambut gitu. Betul. Kebetulan tahun itu menang. Tahun 2015 menang. Gue lupa nggak tahun berapa. Ya, itu 15. menang. Itu tahun terakhir di BEM soalnya. Iya. Kita tergabung dalam suatu komunitas yang sama waktu di zaman kampus, yaitu komunitas musik FISIP. Ya, jadi sebelum ada FIS, gue sama Atan tuh kenal lebih dulu karena di setiap fakultas tuh pasti ada komunitas musiknya gitu deh. Yes. Ya karena gue dari SMP, SMA gitu ngeband, jadi ya udah pertama kali komunitas yang gue ikutin ya komunitas musik jadinya, ya kan? Iya, kebetulan di situ ada Diki juga by the way. Oh iya Diki, wah anjing Diki masih caur nyet. Nggak caur juga sih, tapi kayak gue ngeliat nih orang, anjing nih orang sakau ke kampus. Mainnya udah jago. Dia main jago, tapi dulu tuh dia ke kampus gondrong. Iya. Gondrongnya tapi gondrong yang bau gitu, dan nggak bau apa ya? Di kita saat itu dia main nyentrik lah di kampus. Iya. Terus pakai jaket jeans yang banyak patch band-band segala macam gitu-gitu. Terus sepatu boots, jeansnya banyak rantai segala macam. Oh Iya. heboh deh pokoknya, hebring. Keren tapi dia. Iya. Dan jago. by the way juga gue sama Bodat waktu itu sempat menangin lomba coy dari UKM itu. Iya, itu pertama kali kita sepanggung sama Efek Rumah Kaca Nan. Iya. Yoi. Anjir seneng banget anjing kayak. Iya. Maksud lu bayangin aja anak baru lulus SMA terusnya lu masuk kuliah, abis itu kayak ikutan lomba juara 1 waktu itu. Itu kompetisi high. Jadi kompetisinya itu komunitas terbaik lah pokoknya. Yes. Jadi di antara Komunitas FISIP yang lain. musik yang menang tuh jadi komunitas terbaik tuh komunitas musik gitu. Yo. Dan kebetulan yang main kita, dan kita waktu itu nggak tahu mainin apa ya, kayak jamming. Jamming doang Jamming doang anjir. anjing, terus Iya. menang. Jamming blues gitu apa sih anjing. Terus karena gitaris kan harusnya 2 ya waktu itu ya. Iya, cuman ada 1. Iya, gitarnya cuma 1. Jadi naiknya gantian gitu, Adnan sama gitar satu lagi. Barca. Iya. Itu namanya. Anjing goblok dah. Balik lagi ke musik, Dat. Kayak dari awal lu kenapa milih instrumen drum sih? Gue pertama les tuh SD Nan. Piano. Keyboard. Iya. Karena lebih simpel. Iya. Kalau piano gue denger tuh kayak, wah bakal kayak gini-gini ntar ya kompleks. Nggak jadi deh, keyboard aja. Jadi perbedaan mendasar yang gue pahami antara dulu main keyboard sama main piano. Kalau main piano tuh semua jari lu main mulu gitu Nan. Oke, 10-10-nya nih ya. Iya, tapi kalau keyboard tangan kanan doang, tangan kiri tuh basic chord. Iya, rhythm. Jadi yaudah gue keyboard aja deh. Itu waktu itu rekomendasiin sama almarhum nyokap gue. Udah les aja gitu. Purwacaraka. Iya, di Purwacaraka. Oke. Kira les keyboard udah hampir setahun. Terus
pernah di suatu titik kayak gue main nih, nggak bisa-bisa kan lagunya tuh. Ya maininnya lagu-lagu klasik lah pokoknya. Terus guru gue tidur. Ya udah, gue tidur juga. Goblok. Terus gue tidur, terus dibangunin sama dia. Kok tidur? Mas tidur juga? Ya jangan, latihan aja kamunya. Gitu. Anjing Yaudah. dia gabut banget bangsat. Apa? Gabut banget. Ya karena guanya nggak bisa-bisa Nan. Itu tuh udah materi kayak 2-3 minggu lah, tapi gua nggak bisa-bisa. Oke. Emang di rumah nggak latihan lagi? Gua nggak tahu deh, kayak lebih sering main PES sama main bola. Oke, terus Pakai terus. bola plastik jadi ya udah. Iya anjing zaman bocah. Suatu titik kayak itu harusnya les setahun, bahkan mungkin bisa kurang ya. Abis itu kan ada ujiannya gitu ya. Iya. Nah gue tuh nggak sampai yang ujian-ujian tes gitu-gitu nah. Jadi Buat naik level gitu ya. Iya, jadi gue nggak dapat sertifikatnya karena gue udah kayak bosen lah. Ya udah. Toh juga abis itu kan gue masuk SMP. SMP itu ekskul gue mini soccer. Oke. Jadi Berarti lo yaudah. ada emang passion di bola juga kan? Iya. Terus. Jadi ya udah akhirnya keyboard gue tinggalkan lah. Nah yang les habis itu adek gue nih. Adek gue les drum. Akhirnya di rumah Dibeliin. Iya dibeliin drum sama keluarga. Akhirnya di suatu ruangan kosong tuh jadi ada keyboard, jadi ada drum. Terus bokap gue kayak beliin bass sama ampli juga. Jadi gue ngulik bass juga tuh. Bokap gue juga beliin buku partitur soal bass gitu deh. Ya udah akhirnya sempet kayak ya udah yang ngeband tuh gua, bokap gua, adek gua gitu deh. Oke. Adek gua ngedrum, bokap gua ngegitar, gua ngebass gitu-gitu deh. Berarti jamming keluarga tuh. Ya jamming sampai itu pokoknya berlangsung kayak hari Minggu pun gue juga pelayanan di gereja dulu ya, kita bertiga lah. Lu main juga? Main juga. Oke. Kayak ganti-gantian, kayak ada kalanya gue main keyboard di gereja, terus habis itu gue main bass ya gitu-gitu deh pokoknya. Terus? Pas karena di rumah gue ada drum tuh jadinya, nah gue jadi ngulik tuh drum tuh gue mikirnya cuma dipukul doang, gak ada yang diinjek. Iya. Gue mikirnya tuh dulu, iya kicknya ada. Kick itu adalah floor. Oke. Jadi gue mainnya tuh dulu, misalkan ada bunyi yang beat yang juk tak, nah itu gue mainnya floor sama snare doang Nan. Oke. Gitu. Karena nggak ngerti sebenarnya. Iya nggak ngerti. Karena ya gue drum belajar sendiri ya, terus dikasih tau sama adik gue, itu salah mainnya kayak gini gitu. Jadi dulu gue sama adik gue tuh juga kalau di rumah berdua, gue ya udah main lagu berdua doang gitu, kayak gue pakai bass atau pakai gitar, tapi yang simple kayak ya Blink, Green Day, Mati Asu lah ya, Simple Plan, Red Jumpsuit lah. SMP tuh ya, SMP di kelas 1 SMP itu gue kan ekskul mini soccer. Nah terus naik ke kelas 2, gue jadi mikir kayak ngeband lagi seru sih kayaknya sama teman-teman SMP gitu ya. Ya udah akhirnya di kelas 2 gue kira pindah ekskul jadi ekskul band. Oke. Mini soccer lu tinggalkan. Mini soccer tapi tetap kayak ikut main-main bareng doang gitu. Terus akhirnya ketemu kayak teman-teman yang inilah kayak referensi musik kita sama gitu ya. Jadi popang tuh ya itu. pasti entah kenapa popang tuh selalu ada di benak anak-anak SMP untuk kita coverin ini yuk, ini sebuah fase gitu, menurut iya. gue. Sampai sekarang masih nggak sih by the way, kalau misalnya lu nonton ini kayak lu ngeband juga kah, dan lu pertamanya tuh pasti kena fase-fase popang kah dan imo-imoan deh. Apakah kalian kena? Coba lu komen. Dari transisi ke situ ke metal gimana, Det? Lu kan dulu popang banget kan. Terusnya kayak lu sempet punya band grindcore, gue gak ngerti. Nah itu metal-metalan. Pokoknya kelas 2 SMP terus naik ke kelas 3. Itu gimana caranya anak-anak SMP saat itu pengen lebih keren dari yang lain gitu kan. Oke. Dan itu dilihat dari referensi musik. Jadi yang tadinya gue cuma mungkin Blink, Green Day, Sum 41, musik lo gini-gini aja nih, ya biasalah anak SMP kita kan kayak gitu-gitu ya. Oke, habis itu makin banyak denger referensi lain kayak misalkan ada MCR, The Used, Seosin, mulai merambah ke mungkin yang lebih ke arah kenceng-kenceng lah pokoknya ya kan. Terus akhirnya Avenged masuk juga tuh karena di tahun 2008an tuh Avenged di Indonesia naik juga. Banget. Ya gue kalau nonton TV juga sering ada iklan Bad Country tuh Betul. di TV lah pokoknya.
ada temen gue tuh satu kayak, kita coverin ini aja nih, SLA Dying. Oke. Ya itu salah satu band metalcore pertama yang gue denger lah pokoknya. Terus kelas 3 sampai menuju mau ke SMA tuh kayak oke, kita bikin band serius nih. Itu mungkin salah satu band serius gue lah karena di band gue yang itu akhirnya kita ini ya main metalcore gitu-gitu deh. Karena abis dari situ kita jadi sering kayak daftar buat main di Jacklot lah. Terus di panggungnya band regis ya? Ya jadi band-band regis gitu lah. Lu yang bayar, lu yang manggung, lu yang ngumpulin masa. Pokoknya berawal dari main lagu SLA Dying terus kayak ini ada yang lebih brutal nih, apa tuh? As Blood Runs Black, woi. Wah, gue udah gak sampai situ sih. Pokoknya itu tuh kalau di gua dulu dan temen-temen tuh kayak oke, SLA Dying tuh metalcore, terus ini As Blood Runs Black tuh apa sih? Iya, dia kayak nyampurin metal terus jadi lebih brutal gini, namanya deathcore gitu. Dulu gua masih Rio kan. Barulah gua kenal scene deathcore yang kayak Suicide Silence, terus Whitechapel. Iya, lu sebutin aja gue gak bakal ngerti. Gue gak dengerin soalnya. Terus tapi jujur gue waktu itu main kayak gitu agak kesusahan. Karena? Ya kayak kan gak jago. Keterbatasan skill. Keterbatasan skill. Oke lah, kita cari yang lebih ini aja, yang lebih kalem kayak August Burnside lah, itu pokoknya ada. Oke, gue tahu kalau itu. Iya. Terus pokoknya band gue yang dari kelas 3 SMP nih sampai SMA tuh masih ada. Sampai kuliah, bahkan sampai kuliah semester 1. Itu masih jalan namanya. Iya sih, para troopers. Iya. Itu isinya anak-anak gue dari SMP gue lah pokoknya. Terus sampai di semester 1 tuh gue masih manggung bareng mereka tuh pokoknya. Paling enak tuh lu fokus ngeband saat kuliahnya. Karena waktu luangnya banyak banget. Ya tapi mungkin gak semua orang bisa ada di posisi yang orang tuanya mendukung kayak gitu. Betul. Bahkan gue dulu ya, gue juga kayak SMA kuliah, nggak dari SMA, bahkan SMA sampai kuliah di semester gue akhir pun kayak ngapain sih ngeband sama orang tua lah pokoknya, kayak udahlah fokus belajar aja, ntar habis itu kerja gitu. Iya. Jadi emang udah didoktrin kayak gitu sejak SMA akhir menuju kayak kuliah. Kayak setiap orang tua berharapnya sih seperti itu. Iya, betul. Cuman kayak balik lagi kalau misalnya ya namanya jalan hidup nggak sih? Iya. Kalau lu tekunin pasti ada aja celahnya gitu loh. Iya. Nah, dari tadi ke metal-metalan, Dat, lu lebih happy gimana? Fasenya lebih happy yang mana, Dat? Nggak tahu sih, beda ya. Kalau misalkan dulu kan ya kita masih nggak mikirin apapun gitu ya. Yeah. Jadi ya bagi gue sih, gue dulu main metal gue juga seneng-seneng aja. Sampai ketika band pertama gue ini yang si Paraturpas sudah nggak ngeband lagi. Lu join di band Bogor. Ya, terus pokoknya kita ketemu di Jacklot lah pokoknya. Yeah. Pas gue lagi manggung sama si Paraturpas ini, gue ketemu sama ada band Bogor namanya Crack. Ya itu band deathcore juga lah. Nah gue tahu mereka tuh karena dulu kan High itu ada kolom khusus untuk band-band indie gitu ya pokoknya. Jadi setiap ada demo baru segala macam pasti gue denger dari situ lah. Karena ya itu salah satu media kita band-band ini saat itu yang masih muda-muda, yang masih pada baru-baru untuk saling berkenalan dan ngasih tahu info satu sama lain sih. Jadi kalau misalkan si Hai buka panggung di Jacklot nih, ya kita tahu info dari si media itu pokoknya. Oh kayak lu kan juga punya antusias di desain, Dat. Ya gua sih ngelihat lu di musik ya, desain ya, sama sound engineer ya. Nah kalau desain tuh karena ini dari TK gue hobi gambar, lukis, warnain gitu-gitu deh. Dari zaman SD, SMP tuh gue dikirim sama sekolah buat banyak ikut kompetisi lukis dan lalu jadi kontingen. Iya gitu. Pas SMA ya udah ngeband doang kan. Tapi di situ gue jadi ngulik Photoshop. Iya. Ya udah belajar dikit lah pokoknya gitu-gitu. Ya soalnya maksudnya kayak desainnya juga nggak jelek gitu loh. Orang kayak gambar lu bisa gambar orang persis gitu dengan pensil doang anjir. Ya kan nyontoh. Ya still gitu kan perlu skill anjir. Maksudnya kayak jam terbangnya udah tinggi juga gitu loh. Tapi itu kayak kalau desain tuh dulu gue juga nggak pikiran bakal kayak
nyari duit di situ juga sih. Gua kayak impian gue tuh masih dari bandan pokoknya dulu di awal-awal kuliah lah. Kalau sekarang buat cuannya dari band juga nggak? Ya dari apapun, pokoknya apapun gue kerjain pokoknya untuk cuan lah pokoknya gitu. Once lu udah menginjak masa-masa dunia nyata gitu ya, apapun yang bisa lu sikat sih pasti. Iya. Terus apa? Pokoknya impian gue kalau dulu zaman awal kuliah, ya gue juga masih pengen hidup kayak, ya gue ngeliat lah kayak misalkan As All Dying, August Burns Red gitu-gitu, band-band yang masih gue dengerin sampai saat itu kayak, anjing gue pengen nih band gue main di Wacken gitu, main di Bloodstock segala macam, Rock Am Ring, Rock Am Rock segala macam gitu deh. Terus akhirnya dengan gue gabung sama si band Bogoren ini akhirnya nih, setelah sekali ketemu kayak Damer dia cabut, terus dia ngajak gue, kayak akhirnya yaudah gue paksain untuk kayak yaudah deh gue jalan Ciputat ke Bogor. Nah terus itu kan kendaraan gue cuma motoran ya. Ini kalau misalnya gue latihan sama mereka, pasti gue dari Ciputat ke Bogor itu motor gue nih ya, di depan itu snare, di belakang double pedal, gue selipin simbal, gue selipin simbal, terus tangan kiri gue megang stand. Lu kenapa nggak ini sih Dat, kayak lu taruh di sana aja? Karena gue dulu masih latihan di rumah Nan. Oke. Jadi ya udah gue, karena latihan di mereka juga nggak rutin yang seminggu sekali gitu. Oke. Kalau misalnya emang ada panggung-panggung, terus kayak ada ngulik lagu baru, ya gue ke Bogor, ya udah gue ke situ. Terus di Crack itu jalan di 2013 sampai 15 lah. Dan itu sembari gue di kampus juga jalan sama Fizz kita ya. Soalnya di Crack tuh lumayan kayak salah satu panggung gede gue sama Crack itu gue main di Bandung Berisik. Bandung Berisik ya. Itu tahun 2014. Jadi hari Jumatnya manggung sama Fizz di kampus, terus Sabtunya gue berangkat ke Bandung buat main di Bandung Berisik waktu itu deh. Itu kayak anjing akhirnya nih ini salah satu festival gede pertama gue lah pokoknya. Terus fokus gue ya, karena itu BEM tahun terakhir juga, ya fokus gue jadi lebih banyak di BEM dan kampus sih kayaknya. Waktu itu? Iya, terus Fizz juga mau album juga kan. Iya, yang gak jadi itu. Ya, album Fizz pertama yang gak jadi di tahun 2015 pokoknya. Betul. Ini gue sembari, gue mungkin minta maaf ke personil Crack. Oke. Kalau misalkan kalau misalnya dia nonton, kalau misalkan coba lu ngomong. Gue agak menelantarkan mereka dan memilih untuk ngeband sama Fizz, terus ya fokus lebih di kampus. Ya gue sorry ya. Karena gue untuk bolak-balik Bogor tuh udah agak-agak capek sih Nan. Apalagi dulu kayak apa ya, manggung di Bogor malam banget, kayak jam 11 malam gitu. Belum ngaret. Itu hari Minggu ya. Terus Seninnya gue harus kelas lagi kayak aduh. Udah deh. Ya ini masalah mobilitas aja sih. Payanan jauh, terus gue naik motor dan juga. Naik motor dan rumah Bodet di Pamulang. Iya gitulah. Akhirnya ya udah dari 2015 itu sampai sekarang akhirnya fokus gue ya cuma di Fizz gitu. Kalau ngeband, kalau kerjaan lain ya gue sikat aja. Makanya dia juga pas di Sound Engineer, lu bisa masuk ke band-band lain. Salah satunya Sissy Tipsy, Sigmund, terus ya dulu itu Little Loot, terusnya ya banyak lah anjir. Piston. Iya. Nah kalau di Sound Engineer tuh sama sekali hal yang nggak gue pernah pikirin gue bakal terjun di situ sih Nan. Itu kayak out of nowhere aja. Karena pertama itu tadi balik ke cerita awal gue kenalan sama Baskara. Yes. Itu di BEM Seni Budaya tahun 2013. Jadi kan BEM itu salah satu outputnya lo juga bikin event ya di kampus. Betul. Untuk memfasilitasi segala komunitas kesenian yang ada di kampus. Ya IO lah. Ya ibarat kayak gitulah. Baskara nih emang dari dulu konseptor yang bikin gue takjub, wah sumpah dia konsep dia ide dia gila-gila banget. Sampai petinggi BEM Visip waktu itu kayak dengerin dia presentasi takjub kayak ini nggak ada yang perlu gue komentarin lagi sih. Wih mantep. Oke kita pede dong jalanin itu sampai hari H. Taunya pas di hari H fail. Terus alam tidak mendukung. Ya banyak lah yang tidak mendukung. Ya intinya kayak gitu. Jadi emang nggak segampang itu dengan kayak
background mungkin misalkan Baskara pernah terlibat di PL Fair dia zaman dulu ya, dan emang ya bagi kita saat itu ya PL Fair itu salah satu pensi yang SMA yang wah banget anjir. Ya, keren sih. Ibarat tuh ngeliat apa ya, Baskom lah terkenal kayak gitu tuh. Terus Lab terus Sky, Alsis, iya. Wah, Alsis dulu gua langganan sih. Itu mantep dah boy. Kayak lu kangen gak sih di pensi ada dulu tuh di Alsis gua paling gila itu tahun 2010 apa? Itu tuh ada SID, ada Anjing, Netral, ada Burger Kill, ada Seringai main gak ya? Gue lupa. Ada Dead Squad. Tapi iya, maksudnya kayak band-band gede gitu loh, Dat. Dan gue bingung ya, kayak cheatingnya anak SMA tuh beda sama anak kuliahan. Jadi kayak gini, SMA gue waktu itu bisa ngundang Netral, terus bisa ngundang ABCD segala macam gitu loh. Dan itu kita masih SMA, nggak tahu apa-apa. Sementara kita masuk level up ke kuliah. Di kuliah kita pengen ngundang apa ya, band yang biasa aja gitu, terus susah banget dananya anjing. Iya. Karena kalau misalnya SMA kita masih disokong sama pihak sekolah, sama keluarga kita gitu misalkan ya. Iya. Jadi bantuan tuh masih banyak. Nah kalau di kuliah kayaknya emang dituntut untuk harus sendiri kali ya. Makanya pertama kali gua dan Baskara maksudnya di BEM Seni Budaya itu untuk bikin sesuatu, makanya fail ya bagi gua wajar sih. Yeah. Cuma dari situ gua kayak menelaah kayak oke, ini apa yang salah pertama ya? Bagi gua saat itu mungkin karena sound systemnya nggak bagus. Iya. Oke. Jadi berawal dari masalah sound system gak bagus, gue ketemu sama adalah partner. Ya maksudnya gue cari-cari rental orang lah pokoknya ya kan. Terus, nah untungnya si rental ini yang semacam yang punya lah. Dia ngajak gue ketemu juga, mending kita ngobrol aja yuk, gini-gini segala macam. Terus habis ngobrol, ibarat kayak gue dikasih paket murah gitu lah Nan. Ibarat tuh kayak dengan gue dikasih murah sama dia, gue jadi bisa ngejualin ke kampus dong. Iya, lu bisa jadi makelar juga kan. Iya, itulah pertama sebelum gue beranjak lebih jauh di sound system tuh, gue jadi makelar dulu. Karena dan mumpung di situ gue BEM juga, terus jurusan divisip ada 8. Nah itu gue sembari kayak marketingin gitu deh, kayak gue nongkrong sama siapapun, yang penting biar mereka pakai sound gue. Jadi waktu itu periode 2013 sampai kesinian lah, sampai Bodat lulus pokoknya. Itu kayak setiap acara kampus pakai iniannya Bodat coy. Iya. Pakai hasilnya Bodat. Sebelum itu juga, jadi yang ngajakin gua nge-sound pertama kali ini temen kita juga Cobra. Itu senior kita di kampus. Terus waktu itu tuh dia dikasih sama om dia tuh ya speaker sama speaker gitu deh. Speakernya juga masih speaker dangdut gitulah. Jadi yang penting bunyi aja gitu. Terus ya udah untuk acara-acara yang kayak seminar, talk show, terus akustikan ya masih bisa kita sikat lah pakai alat itu gitu. Dan kita ngasih harga ya cukup terjangkau untuk anak-anak kampus kan. 300.000 ya? Iya maksudnya kalau kita tuh dulu yang penting kita dapat kayak misalnya 50.000 aja tuh kita udah seneng pokoknya. Iyalah. Kira ya udah, wah ternyata yang pakai banyak nih. Wah bisa nih bra, kita seriusin lagi. Oke, habis itu karena gua ketemu si rental tadi kan. Nah rental tadi tuh yang punya namanya David. Dia tuh sekarang rentalnya namanya jadi Harper. Gitu. Itu sekarang sering kalau misalnya kalau di pensi pakai Harper tuh sering banget anjir. Yoi. Ini kita marketingin juga ya. Tapi gue berterima kasih sih sama si David dan kolega Harper karena dia gue jadi bisa kayak gini sih. Jadi sembari kita pasarin yang sound system kecil-kecilan nih, kalau misalnya anak-anak kampus mau ada yang event-event yang mungkin skalanya lebih gede, kan barang kita dikit ya Nan ya. Oke, yaudah kita pakai dari Harper aja nih barangnya. Terus kita tinggal ibarat ngopret lah, kita cuma ngasih tahu, oke, ini posisinya di sini, speaker di sini, ini bla bla segala macam gitulah pokoknya. Nah, pas di saat kayak loading event kan H-1 gitu-gitu pasti, ya malam pasti. segala macam kan ya. Jadi di saat anak-anak yang lain itu tidur atau apa segala macam, nah gua sama Cobra dan sama kolega kita yang lain tuh kayak oke, kita nungguin loading. Terus nah di situ tuh kita jadi belajar Nan. Kayak oh gini toh caranya biar kayak bunyi kick itu bisa bulat kayak kita denger di MP3 deh gitu. Jadi dari zamannya mixer masih analog tuh, masih yang pakai knop-knop diputar sampai akhirnya itu iPad bisa berubah. Sekarang wifi Bisa berubah digital tuh kayak gue belajarnya di kampus ya kayak gitu pas nungguin loading lah.
Jadi acara belum mulai ya kita yang ngulik-ngulik mixer segala macam gitu-gitu sih. Ya udah berarti self learning gitu ya. Jadi itu kenapa gua juga bertahan di BEM 3 tahun itu Iya. sebenarnya untuk marketingin sound gua juga nah. Sekalian cuan-cuan Iya. juga. Jadi setiap acara BEM tuh pasti pakai sound gua. Iya. Gitu. Terus dulu tuh nama rental gua tuh akhirnya ya udah gua untuk di kalangan kampus gua pakai bendera gua sendiri. Iya. Jadi gua sama si Cobra dulu bikinnya namanya SPM. Sperma dulu nama pertamanya. Serikat Perlengkapan Mahasiswa. Iya, karena kita itu kumpulan dari anak-anak divisi perlengkapan kalau di Iya. kepanitiaan lah pokoknya. Orang lapangan lah. Iya. Tapi di suatu ketika kayak ada yang bilang kayak ini kalau nama sperma nih masuk di korporat gitu-gitu nggak dapet lu. Iya. Kayak dari nama aja udah nggak Udah senonoh ngasal, gitu. ngasal. Gitu jadi pasti orang mikir aneh-aneh. Ya udahlah akhirnya kita singkat aja namanya jadi SPM. Ya meskipun gua nggak tahu Sekarang apa namanya? Lu plesetin jadi apa? dulu kan masih Serikat Perlengkapan Mahasiswa ya. Sekarang tuh aduh kayak kalau misalkan namanya apa singkatannya masih itu cringe dah. Ya udah gua cari-cari di apa di internet. Oke, kata yang bagus apa ya? Oke, simpel deh. Kita mulai dengan simple. Iya, terus ada Simple. lu bikin ini ada pokoknya kayak P profesional. M apa ya anjing? Marvelous. Udah kira ya udah bikin sendiri lah gitu. kita masuk ke personal life-nya lu deh. Jadi kan udah kayak perkariran di lu sendiri deh, Dat. Lu baru 2 kali pacaran. Iya. Ya kan? Dan kenapa lu memutuskan baru pacaran itu pas kuliah sih, Dat? Karena pas SMA gue gak pede nan. Gak pede kenapa? SD sampai SMA gue gak pede. Baru pertama kali pacaran tuh 2014. Setelah 20 tahun berarti. Ya kan? Iya. Itu juga pertama kali itu sama anak kampus sebelah. Jadi FIB karena deketan ya. Iya. Terus ya karena waktu itu gue masih di BEM juga kan. Dan gue ngurusin komunitas seni dan kebudayaan di kampus. Terus ya udah kita kayak kita collab sih yuk sama FIB gitu. Jadi anak-anak teater FISIP tuh namanya Teater Paradox. Itu sempat bikin kayak pertunjukan gabungan sama teater FIB lah dulu. Ya terutama anak-anak filsafatnya FIB sih. Nah dari situ ada nih satu cewek ngelihat kayak siapa tuh? Boleh juga gitu. Tapi ini kalau misalnya mantan gue nonton, tapi bener demi Allah lu ngomong kayak gitu, jadi lo nggak usah denial. Tapi ujung-ujungnya yang tadi ya gue kayak apaan sih? Tapi jadi demen juga, jadi ya udah. Akhirnya jadi GR kan, wah anjir ternyata gue nggak seburuk itu nyet. Terus akhirnya kita jadinya di gunung nan, yoi. Karena waktu itu grup teater FISIP dan FIB kita mutusin buat kita jalan-jalan yuk. Gue inget tuh cerita lo. Itu gunung mana ya? Gue lupa deh. Gue lupa gue juga. Sikunir mana ya? Dieng. Iya Dieng. Ya udah, itu juga jadiannya apa sih? Ya nggak pakai basa-basi lah, ya udahlah. Kita jalanin aja. Tapi gimana maksudnya kayak pas 20 tahun kan lu udah dewasa dong. Ya enggak? Ya menuju dewasa lah, Ya, tapi gua akuin di belajar banyak enggak lu dari banyak banget berhubungan sama perempuan? Iya, banyak banget. Gua ngakuin ketika gua pacaran pertama, gua masih pribadi yang childish sih. Gua masih egois. Gua nggak ngertiin kayak ketika gua kayak gini terus dia kayak gimana segala macam. Ya meskipun udah kelar tapi gue mengakui dia ada salah satu cewek keren lah pokoknya. Karena dia pun juga waktu Fis baru awal naik dia juga ya bantu kita juga banyak ya Nan ya. Jadi ini buat Ruth, thank you ya. Dulu. Nah terusnya kayak sekarang sama Kintut. Ya. Coba lu gimana sih Dat bisa sama dia Dat? Ada yang penasaran juga soalnya banyak yang DM. Oh iya. Gimana bisa sama dia kok cute banget gitu. Kinan tuh teman kampus. Kenapa lu malu aja? Ini sebenarnya pas apa ya? Oh jadi gua sama rental gua sama si Harper itu juga ngurusin desain panggung kan. Terus waktu itu buat panggungnya Kravier yang di tahun berapa ya? Anjing Kravier ya. Kravier tuh gede wah itu pensi gede deh. Dia gue lupa yang tahun berapa? Tahun 2018. Bentar gue makin tahun berapa sih?
Tahun kemarin 2019. Berarti 2019. kita lagi ngerjain Craft Year 2018. Ah. Itu konsepnya anjing gue lupa deh, yang apa sih yang kayak banyak gerigi roda segala macam gitu-gitu deh. Jadi mereka tuh buat panggung di G-Expo gede banget ya boy, ada 2 panggung. Terus artis yang main juga gede. Nah terus mereka butuh dekorasi di panggung kan. Gue nggak kuat tuh, gue ngerjain sendiri. Jadi ya udah gue minta tolong si Kintan kayak, lu mau nggak bantuin gue gini-gini, fee-nya segini-segini deh gitu. Iya. Bagi-bagi Nah, pas- tuh. Ya udah berawal dari situ ngerjain bareng. Ya udah akhirnya ya keterusan. Terus akhirnya dia gue ajak juga untuk waktu itu kan habis gue udah lulus juga ya. Iya. Nah gue kan sempat kerja di Kita Bisa. Iya. Terus akhirnya Kintan di Desember 2018 apa dia juga gue tarik buat magang di Kita Bisa juga gitu. Akhirnya ya udah terus berlanjut aja. Akhirnya Chinlock. Iya gitu. Udah deh. Gimana kayak gue nggak mau nanya perbedaan karena setiap relationship kan pasti ada Iya, bener. kurang Jadi, segala macamnya. Ya Ada. itu poin pertama gue adalah gue nggak mau ngebanding-bandingin kayak dulu kan dia kayak gini, terus dulu Iya. gue kayak gini ya, lu mau Nah. gue kayak gimana ya gitu kayak. Tapi nggak lu usah lah. improve nggak dan level up nggak dari relationship lu yang pertama sampai yang sekarang sama Kintan? Secara lu personal lah gitu ya, bukan secara tipe hubungannya. Ya main sih. Di sisi apanya? Untuk lebih care sebenarnya. Karena Karena untuk sebagian dari kita mungkin kayak pengennya kita yang diperhatiin mulu Nan. ya Tapi di satu sisi kita kan juga berhubungan sama orang ya. betul. Ya masa kita nggak care sama orang sih. Nah dari sisi itunya dulu sih. Ah, Dan tapi itu dengan kayak bukan pertimbangan sih kayak ya udah kita kayak gini tapi yang penting kita sama-sama nggak saling menyusahkan aja, yang penting betul. ada boundaries yang bisa kita susun sendiri lah, yang Ya. penting gimana caranya kita ngejalanin hubungan ini nggak saling nyusahin dan nggak saling toksik lah pokoknya. Tapi tipe pacaran lu sendiri tuh yang kayak gimana sama Kintan? Ya itu mah slow parah, kayak dulu kan ya udah kita sekantor ya, habis itu tapi waktu kita sekantor tuh gua nggak bilang-bilang dan Sama dong. iya. Ya gua mencegah kayak ini aja sih. Apa? Ada Ini conflict of interest. ya. Akhirnya ya udah. Dan itu pun juga prosesnya kayak apa ya? Gua jadi sadar gue juga anjing sih, dan kayak ada suatu ketika ini gue udah jalan sama dia nih. Tapi habis itu kayak gua kayak pengen sendiri dulu deh. Ya. Kayak berbulan-bulan segala macam. Me Dan time. itu mungkin kayak pernah lo lihat juga kayak apa ya? Kayak ketika waktu kita di FIS udah mulai manggung bareng, pasti lo ngerasa deh kayak ini kok Bodat sering marah-marah gitu-gitu deh. Ya. Nah gitu, itu apa ya? Salah satu sequence of kayak gue kayak pengen sendiri dulu deh, kayak ya gitu-gitu deh pokoknya. Gue masih susah menghadapi problematika diri gue sendiri gitu. Belum selesai lah. Ya gitu. Tapi Ya walaupun kita juga nggak bakal tahu selesainya tuh kapan untuk. ya Cuman at least kita bisa memanage sih sebenarnya itu. ya benar-benar. Terus sampai akhirnya suatu ketika kayak udahlah gua nggak bisa terus kayak gini nih. Akhirnya ya udah jalan bareng lagi aja. Ya kalau tipe pacaran juga ya gua nggak yang harus gimana banget sih. Lo Kayak tapi ngechat tiap hari juga nggak jarang juga. ya? Tapi dia kesel sih. sorry tan. nah, tadi lo sempat mention toxic ya, toxic Iya. relationship. Toxic relationship menurut lo tuh yang seperti apa, Dat? Apa ya? Ya nggak tahu ya menurut gue ya. Ini karena gue pun juga baru 2 kali baru pacaran 2 kali juga. ya. Jadi lu nyuruh suatu pribadi kayak lu gini-gini dong. Coba tuh lu lihat dia tuh. Kayak ya ngapain? Nge-compare. Iya kayak ya udah lu mau gua kayak gini-gini ya lu sama dia aja sono gitu. Kayak bagi gua ya, karena bagi gua tuh bikin kayak jadi semacam nggak pede gitu lah, Iya. pada akhirnya. Yang terpenting sebenarnya oh yaudah lu lagi misalnya lagi sedih atau lagi drop gitu ya. Yaudah mending kamu gini nih gitu. Gue lebih baik kayak saling support sebenarnya. Ya. Dan apa ya? Tai banget. Ini pertama kali gue ngomong kayak gini dah anjing. Privilege dong gue. Gini, Boda tuh kalau misalnya lu lihat di luar dari konten-konten gua, vlog-vlog gua segala macam serampakan. Lu lihat di Instagram gua pasti serampakan. Tapi nih gua kasih tahu sama lu, dia tuh orang yang sweet man. Tai. Sumpah.
Gue nggak usah sebutin ketika dia sama siapa. Dia pernah balik dari tour tiba-tiba ke rumah gue. Waktu itu dia belum gajian. Ngapain ke rumah lu? Enggak, dia bilang gue, "Nah, minjem duit dong, buat apaan?" Adalah surprisein pokoknya kayak gitu. Dari Surabaya. Tiba-tiba buat surprisein pasangannya kala itu gitu loh. I mean, kalau misalnya lu lihat Lu mah ngomong kayak gini kan ketahuan goblok. apa? Orang gue cuma 2 kali. Oh iya. Nggak, intinya gue pengen ngasih tahu ke lu semua. Ada level bucinnya Bodat gitu loh. Sampai dia tuh rela terbang dari Surabaya ke Jakarta untuk ngasih surprise doang. Itu lagi tour lagi ya? Iya lagi tur Lagi lu. tour jalan darat. Ada di sela-sela hari. Terus dulu mantan gue ulang tahun. Jadi ya udah sebagai cowok kan nyamperin ya. Iya. Cuma lagi ketil Iya itulah pokoknya intinya Bodat tuh sweet, udah kita full stop di situ aja. Apa ya? Ya udah gue just being gue gitu kayak mungkin yang gue bisa gue lihat dari diri gue dari dulu sampai sekarang ya. Itu gue orang yang ngejalanin duluan tanpa gue mikirin. Dan itu untungnya di gue itu banyak cukup membantu diri gue sampai sekarang lah gitu. Tapi sering keteliwai juga nggak? Sering banget pasti kayak gitu. Karena ya kita nggak mikir. Betul. Jalanin aja ya udah. Pasti adalah keplesetnya dikit-dikit. Termasuk kayak ya ini waktu gue nge-sound itu kayak gue nggak nyangka gue bisa jalan sampai sekarang tuh. Ya dulu kan gue modal bikin acara gagal segala macam, terus ya udah ngulik-ngulik dikit. Sampai akhirnya ketika ya Fis mulai manggung-manggung di luar kampus gitu ya. Kita main di Ekobar, kita main di Jakarta. Akhirnya main ke skena-skena dan bantuin band-band lain. Ya ibarat kita jadi home man dulu lah kayak karena yang main itu dulu kan ya kan ya. Tapi lagu sendiri bukan lagu top 40. Iya. Terus nah di kala ketika kita mulai manggung ke luar kampus segala macam, menurut gue itu adalah kesempatan untuk lo kenal lebih banyak orang gitu ya. Jadi ya itu mungkin gue ada perawakan yang gue nggak mikir dulu tapi gue jalanin. Ya udah gue kayak mungkin bisa dibilang kayak dulu gue so asik sama siapapun. Kayak Fis nih datang ini terus ya gue ngobrol entah sama band pembukanya segala macam, band-band yang main sebelum kita lah gitu. Terus tapi ya udah kayak ngerokok bareng, mabuk bareng. Terus ya udah jadi kayak ya temen aja gitu sampai sekarang kan. Ya, jadi yang nanya ke lu tuh banyak banget. Karena mereka nungguin juga salah satunya tuh yang hot lu dat. Bodat kenapa Twitternya di private? Gak suka gua anjing. Bodat masuk UI pakai jalur apa? SNMPTN tulis. Dan Bodat dulu tuh juara kelas ya? Dari SD. Gini deh. Ini soalnya banyak banget dat asli. Ini sebanyak itu. Ini lu lihat tuh nggak habis-habis. Tuh ada habis, lagi. Kagak habis-habis nyet. Sebanyak itu cuy. Nah, lu bilang stop. Kita masuk ke random pick question. Oke, lu yang bilang stop. Ya udah terus ya anjing, gue belum bilang stop goblok. Dah stop. Oke. Botakin rambut dong bang. Enggak. Oke lagi ya. Iya. Nih. Belum gue suruh stop anjing. Kok lu bisa slow banget sih anaknya? Ya emang harus ngapain? Ih lu mah anjing. Yaudah gini deh, lu yang milih pertanyaannya mau gak? Nih lu yang pilih pertanyaannya. Emang soalnya lu tuh figur dat. Hai. Ini nih. Apaan? Coba bacain. Dari Berkelana. Oke. Pastur kebetulan kan sekamar sama lo kandat ya. Lo mandinya tuh lama, ngapain aja sih? Dan kayak gak cuma lo doang sih. Semua yang sekamar sama gue mandi lama. Ini siapa itu? Ada Berkelana sih ini. Siapa? Ragil yang kita ketemu di Solo. Oh iya. Kan dia waktu tourin dia gue ajak juga. Terus kenapa gue lama? Jadi gue masuk kamar mandi, buka segala macam. Ya masa mandi pakai baju kan sayang ya. Dia udah. Gue duduk nih di bawah shower, udah terus nyalain keran. Kadang gue ketiduran, kadang ya udah itu kayak waktu buat refleksi gue diri aja sih. Karena di waktu gue mandi, gue gak diganggu siapapun.
Kalau misalkan gue pas sebelum tidur gitu ya, pas ini si anjing kayak ada bikin konten, kok nggak dia ngasih video-video horor atau kayak pernah mau tidur nih si anjing nyetel Lindsay Rongi bangsat. Tapi kan lu gak penakut dan. Tai. Nih ada satu orang nanya 3 pertanyaan, lebih banyak sih sebenarnya kayak. Yang pertama, gua rangkum ya. Lebih suka jawab cepat berarti. Lebih suka megang sound apa drum? Jawab nih. Nah, Sound. seneng gak dipanggil Bodat? Ya nggak apa-apa. Kelakuan Adnan apa yang Bodat berharap bisa ilangin? Konatan. Apa ya? Nggak apa-apa sih. Gue mensyukuri apa yang ada di teman-teman gue sekarang. Oke. Bodat sebenarnya suka nggak disuruh ini itu yang sebenarnya bukan Bodat banget? Ini itu tuh misalkan kayak lu nyuruh gua jadi pembalap F1 ya itu gua nggak mau, gua nggak bisa nyetir Kagak. banget. Kita botakin rambut lo gitu. Enggak lah. Ya orang ada yang nggak mau lah anjir. First impression ke Adnan apa? Dulu nih ya pertama kali gua ketemu Adnan di kampus, gua takut, serem nih orang udah gede, rambut kribo kan. Tolol. Iya, enggak dulu enggak. Tapi makin kesini lu makin tolol nan. Jadi ya udah. Karena main sama lu, makanya gue jadi tolol. Iya. Oh ya, nih bagus nih. Satu hal yang orang lain nggak tahu tentang lo. Apaan ya? Oh, Apa tai? Bodat pernah masuk kantor polisi. Oh, ya itu. Jadi jangan mabok kebanyakan ya, nggak baik. Harusnya apa? Pulang, tapi jalan pulang jatuh. Pas jatuh malah tidur di jalan. Terus diangkut polisi. Iya. Yang diangkut motor gua doang, gue ditinggal tetap di jalan anjing. Nih bagus tuh Bodat. Bodat pernah kepikiran untuk stop alkohol nggak? By the way sehat selalu ya kalian berdua. Sehat juga buat lu semua. Iya, pernah. Sebenarnya masa-masa kayak gini terus kayak ini kayak resolusi gua setiap tahun deh. Udah gua kurangin alkohol deh. Tapi ya nggak tahu, minum-minum aja. Pasti ada keputusan impulsif kayak wah lagi bareng-bareng nih. Ya. Alkohol lah gitu. Ya buat nyairin suasana aja ya. Enggak juga sih. Emang buat nyari mabok. Lu tuh minum alkohol nyari maboknya apa nyari enaknya sih, Dat? Ya kalau misal nyari mabok nggak pengen ada yang mabok kan sebenarnya. Apa ya? Nggak tahu. Gue sih mungkin udah kepalang edik kali ya. Iya. Di misalkan kalau dulu gue kadang misalkan mau apa ya, mau di rumah sendiri pun gue juga masih minum gitu. Anjir. Bir segala macam gitu-gitu deh. Cuma makin kesini mungkin ya untungnya gue udah agak enough kali ya. Jadi kayak porsi gue di akhir-akhir ini nggak segila dulu kayaknya. Dulu kayak gue di kampus hampir setiap hari dah. Tapi lu tuh nyesel nggak sih sebenarnya melakukan itu? Ya, karena harusnya duit buat alkohol yang gue bisa tabung mungkin buat Ya, beli motor baru gitu ya. Heeh. Terus beli drum, beli equipment buat rekaman, terus mungkin buat donasi juga gitu buat yang lebih butuh. Tapi malah gue pakai yang ujung-ujungnya jadi kencing gitu kan, kayak sayang gitu. Jadi ya kalau mau minum jangan banyak-banyak lah. Masih banyak hal di dunia yang lebih penting ternyata. Tapi lu lebih edik mana, Dat? Seks, alkohol, atau rokok? Rokok sih. Kenapa? Rokok ini nih Samtek ini ya, itu gue udah dari 2013. Nah kalau di kampus tuh gue bisa sehari 4 bungkus nan dulu. Anjing, gituan? Iya. Buset. Rokok ini kali ya, lagi ya. Apa? Anjing, Kayak- paru-paru lu udah hitamnya mentok sih. Wah nggak tahu sih. Gue masih sehat deh. Jadi kalau misalkan apa, gue biasa kan cabut-cabut kelas juga ya, pagi sampai siang tuh. Pagi siang menuju sore tuh udah habis bungkus. Iya. Terus sore ke malam kayak siang ke maghrib lah, itu udah habis bungkus lagi. Terus dari maghrib ke misalkan jam 10-an gitu, itu habis, udah 3 bungkus kan. Nah kalau misalkan nambah, kita beli minum lagi nih, Enggak sih itu. itu nambah lagi, jadi 4 bungkus gua bisa sehari. Itu lu hancur banget sih, Jat. Hancur, jangan diikutin deh. Nah terus ini, Dat. Kalau misal lu gak jadi drummer, tapi di Fizz juga, lu pengen di posisi siapa? Ya soundman lah, gimana sih? Enggak, jadi playernya. Oh player. Main apa? Gua main bass gitar juga nggak bisa banget. Ya kan kalau misalnya Nyanyi dah. nyanyi. Jadi kayak
Ya Baskara ada juga nggak apa-apa, kayak kan banyak band yang vokalisnya 2 ya. Kayak Waste Me tau nggak, ada band metalcore gitu. Soul Vibe dulu 2. Ya Hi-Fi juga berdua. Hi-Fi ya. 2. Malik Malik berdua. ya, iya baru gua ngomong. Set your goals for your strong gitu kan. Ya, Iya. banyak lah, jadi nggak apa-apa. Dan sebenarnya lu tau gak sih banyak yang gemes banget sama lu? Wah ya udahlah. Gimana? Gemes apa anjing? Gimana? Ya nggak apa-apa. Dan Bebas lu- dia mau gemes sama siapapun. Oke, anjing. lu pernah merasa risih nggak dengan komen-komen yang terlalu seperti itu? Dan Kintut juga pernah merasa risih nggak? Enggak sih, biasa aja. Ya ibarat apa ya? Misalkan gue suka Manchester City misalkan, Ya. klub bola ya. Hah. Bisa diibaratkan ya level misalkan lu demen sama gue demen sama Manchester City sama. Ya. Pasti kan gue pun dulu juga nge-tweet kayak woi ini gitu yang mungkin agak lebay gitu ya, kayak wajar sih. Iya, iya. Kalau udah ya suka Fanatik. fanatik segala macam gitu-gitu ya, jadi ya nggak apa-apa. Tapi boleh nggak fanatik tuh sebenarnya? Ya Asal jangan toxic aja. nggak mengganggu segala Iya. macam ya udah nggak apa-apa. Karena- Toh, apa ya? Misalkan mau fanatik kayak misalkan di bola gitu ya. Hmm. Misalkan ya karena gua demen City terus ada teman-teman gua yang MU, ya udah ceng-cengan biasa aja, besok ya udah kayak Betul. buat fun aja sih. Iya. Karena yang lu idolain juga manusia sih. Dia punya mental, kestabilan mental juga gitu loh. Iya. Jadi kalau udah sampai mengganggu ya lu bisa mengganggu pikiran dia juga gitu loh, Dat. Maksud Iya, gue. dan nggak ada yang tahu kayak apa ya, ngomongin soal mental kayak gini, gue habis nonton ini Don't Fuck With Cats. Oh, tahu gua. Ya di Netflix. Tuh ya serem banget ternyata. Ya itu cuman buat Nah, nyari engagement doang anjing. Iya, tapi gua nggak tahu ada kayak polemik. Misalkan dulu dia dibully sama teman-teman dia di SD apa ya, pas sekolah gitu deh, sampai akhirnya dia bisa menjadi kayak gitu kan, kayak mungkin ada pengaruh dari situ juga gitu. Jadi kayak ya kita harus cukup berhati-hati dengan orang lain juga ya, kayak Betul. jangan sampai apa yang kita omongin ke orang lain tuh bisa membuat orang lain itu menjadi sesuatu yang lebih buruk Betul. dari yang kita kira. Kayak Mendingan lu ngomong kayak gitu ke batu atau benda mati gitu. kayak kesandung gitu, anjing lu baru ngentot gitu. Iya. Apa ya. Gak apa, dia juga nggak punya perasaan batu mah, Ya, lu santai. tendang lagi ya batunya Iya. gitu. Tapi jangan kena orang. Dat, nih. Orto atau intisari? Oh ini minuman, gue kira orang tua beneran. Gue orang tua. Orang tua. Iya. Berarti anggur. Ya produk-produk kayak orang tua soalnya hampir semua gue suka sih. Iya. Anggur, kolesom segala macem. Terusnya ini sekalian gua bacain banyak banget soalnya, Dat, biar kerangkum karena lu kan jarang banget tampil gitu ya. Ya terus Enggak, I mean kayak ini baru mau gitu loh. Jadi kayak gue bacain yang banyak Baru aja bisa. sekalian. Baru bisa, sorry. Ribet banget gue ngomong. Baru bisa, jadi gue bacain sekalian yang banyak gitu loh. Jadi gue bacain pertanyaan-pertanyaan lu. Kurang baik apa gue coba? Lu cara ngerawat rambut tuh gimana, Dat? mandi. Goblok, semua orang juga tahu kayak gitu. Dulu gue masih sering krimbat gitu-gitu ya. Iya. Sama mantan gue dulu. Terus gue kalau misalkan krimbat itu di Detos. Depok Town Square. Iya. Karena kalau di Margo, di Johnny Andren mahal. Nah di Detos ternyata dia nemu ada salon main murah nih kalau buat krimbat, kayak cuma 40.000. Ya. Terus gue kadang kalau nggak pakai avocado, pakai rasa coklat deh. Baunya enak soalnya gue suka. Itu favorit lo. Iya. Terus tapi di salon itu kita bisa sambil ngerokonan sambil dikrimbat. Oh iya. Iya. Bau-bau jagi dong. Yang ya itulah pokoknya. Tahu deh sekarang masih ada apa enggak? Oh nih, menurut lo nih ya. Ini jangan dari Bodat. Definisi cowok brengsek yang harus dihindari perempuan menurut Bodat. Seru nih. Apa ya? Brengsek tuh lu mau ke cewek tapi ya ada maunya doang. Pas mau lu udah kepenuhin, maunya dia udah terpenuhi, maksudnya udah ditinggal gitu aja, kayak itu orang tai sih. Ya kecuali kita habis sama cewek gitu ya, Iya. misalkan, terus yaudah kita tanggung jawab, at least kayak yaudah kita emang selayaknya relasi pada umumnya gitu ya. Tapi ini kan based on ya elunya masing-masing, lu emang mau sama-sama mau atau enggak, ya kan up to kalian juga ya. Betul. Gitu. Jadi tapi emang kalau orang yang apa ya, cuma ada maunya tuh, maksudnya di segala aspek itu tai sih.
Iyalah. Ya I mean kayak itu dihindarin aja sih kalau misalnya lo masih merasa lo seperti itu ya lo stop. Kalau misalnya ada ya di lingkungan lo yang seperti itu tolong bilangin. Kalau masih tetap digituin tapi nggak mau ya lo tinggalin. Lo bisa milih pertemanan lo coy. Ya, Terus ini ada lagi bagus nih. 3 keinginan yang pengen banget dikabulin. keinginan berarti oke. Pertama, gue pengen Fish itu masih bisa bermusik sampai cucu gue lahir. Iya. Anjing, berarti kita umur 70 masih ngebandan. Sama kayak Rolling Stone. Ya, Hmm. jadi ibarat mungkin ketika gue nanti udah meninggalkan dunia ini, gue masih dengan kostum perang gue di panggung lah ya Iya. gitu. Celana jeans dan buka baju. Gampang banget anjir. Itu keinginan pertama. Terus? Terus kedua, kan gue ngejalanin Fish ini sembari gue jadi soundman juga. Betul. Nah ini tuh sebenarnya hal yang nggak pengen gue tinggalin juga, nan kayak ya udah selama gue masih bisa band jalan, gue nggak jadi soundman jalan, ya udah gue masih kasih kata aja. Masih ada band-band yang pengen gue pegang banget sebenarnya, kayak misalkan gue tuh dulu mungkin kalau misalnya Jakarta apa ya, sama kayak Bara Elephant Kind, Danila, Sisi Tipsy segala macam. Oke, gue enak di situ. Cuma yang pengen banget gue terus penasaran banget tuh, gue megang band metal sih sebenarnya. Gue belum pernah tuh. Oh iya. Ya ibarat kayak ya Death Squad, Burger Kill, atau Seringai gitu ya. Itu perlu pengen banget tuh. Ya karena gue belum pernah kesampaian megang band di genre itu. Jadi pengen nyoba sih sebenarnya. Terus keinginan gue yang ketiga, apa ya? Oh ini, nama anak gue Fabio Mancini. Pasti tuh. Karena Keren aja. kayak nama pemain bola anjir, lo pelatih bola. Iya. Cuma itu apa ya? Bukan karena dulu Roberto Mancini pelatih City terus gue namain anak gue Mancini juga, enggak. Iya. Tapi karena apa ya? Gue mikirin filosofisnya, kalau misalkan nama anak lu mulai dari F nih, lu pas di sekolah Iya, betul. di absen, Betul. nggak paling pertama juga gitu kan. Jadi mungkin kalau misalkan anak lu lagi ulangan gitu ya, kan dulu gue soalnya kalau di sekolah Absen no 1 iya. apa 2? Gue di Ranus A pertama. Iya, gue juga. Sering banget. Terus jadi mejanya tuh deket sama guru mulu. Iya, selalu. Kalau F kan masih bisa di tengah-tengah. Iya. Tuh ya. Terus kalau misalnya ada giliran kayak oke, kita tes reading apa segala macam gitu deh. Mulai dari A dulu ya. Iya, Misalnya pas kalau selalu misalkan anak gua di mulai tengah-tengah, dari F gitu, di itu tengah-tengah enak. ya kan masih Betul. bisa ada patokan dulu buat dia ngeliat gitu kan, buat oh gua berarti nggak bisa buat salah nih ntar. Betul. Kayak dilakukan sama teman-teman gua. Jadi kayak orang tuh harus pikir panjang coy. Ini salah satunya ya. Terus kalau misalkan dipanggil sama teman-teman gua nih Fabio Mancini, gue pengen anak gue dipanggil Maman. biar masih ada Indonesian vokalnya. iya ya, betul gitu. Jadi kan itu mudah diingat juga. Tapi ketika orang nanya, lu Maman siapa sih nama lengkap lu? Fabio Mancini, yoi keren gitu. Itu sih. Iya gue juga sih. Kalau cewek siapa? Udah lu pikirin belum? Cewek tuh kayak Enrica Chiesa deh. Karena Enrica Chiesa dipanggilnya Cici. Ya pertimbangannya sama tadi kayak apa? Kayak iya, mulainya dari E gitu kan. Iya. Nggak awal-awal banget. sama mulai biar dari E agak gitu ya. lokal dikit gitu ya. Jadi misalnya teman-teman dia tuh manggil dia enak, Cici, Maman gitu kan. Ya gue juga di rumah enak gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir Dat, lu yang milih pertanyaannya. Lu bilang stop. Lagi, dah stop. Hahaha. Apaan sih tai? Nggak jelas anjing. Ulang. Stop. Quote dari Mas Bodat untuk menjalani kehidupan pas buat penutup. Apa ya? Anjing, gua nggak ingin quotes nan. Gue jangan aja lah berarti buat teman-teman. Karena hidup ya udah jalanin aja. Pasti. Itu aja deh. Tapi kalau sekarang gini Dat, Gini dat. ada orang yang nggak semangat banget gitu loh menjalani hari atau segala macam karena takut nggak pede atau apa segala macam. Yang bisa lu sampein deh buat mereka gitu. Gua mungkin
dalam segala hal yang gue lakukan, gue nggak perfect semuanya lah. Ya mungkin gue melakukan itu bisa jadi setengah-setengah atau apa segala macam. Tapi ada titik ketika kayak akhirnya gue melakukan semua itu kayak, aduh ini gue jadi nggak bisa maksimal di sini karena gue ngerjain terlalu banyak hal. Atau mungkin bisa sebaliknya kayak, aduh gue nggak ngapa-ngapain di sisi orang lain ya. Tapi kayak kedua hal itu yang bikin lo jadi kayak pengen semangat untuk belajar hal baru lagi atau memperfectkan apa yang sudah lo kerjakan segala macam. Jadi kayak mau lo nggak bisa apa-apa tapi apa ya lo punya niat mah hajar-hajar aja sih. Betul. Karena ya kalau dari pengalaman gue yang tadinya mungkin gue nggak kepikiran banget untuk gue menjalani profesi sebagai misalkan sound engineer yang siapa sih yang kepikiran dari kecil kayak gue mau jadi audio engineer gitu. Ya ngapain masih banyak lah. Cuma kalau misalkan jadi soundman gitu kan kayak nggak terlintas di pikiran kita ya. Tapi toh ya karena gue iseng terus gue niat ya udah jadi bisa ada celah gitu juga di situ. Ya udah, thank you so much semuanya. Semoga kalian puas ya akhirnya bodat di SSI. Ya kalau misalkan belum puas, ya ntar bikin lagi. Ya, oke. Yaudah kita udahan dulu ya. Dadah.